Kesetiaan dalam diam. Bacaan Alkitab dari 2 Samuel 19 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Mefiboset kepada raja, biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam dunia yang bising dan penuh pembelaan diri, banyak orang mengukur kesetiaan dari apa yang terlihat. Mungkin berupa kata-kata yang manis, tindakan yang dipamerkan, atau pembuktian yang keras. Namun tidak semua kesetiaan ditunjukkan lewat teriakan atau pembuktian yang keras. Kadang kesetiaan sejati justru hadir dalam keheningan dan dalam diam. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh yang mungkin tidak terlalu dikenal dibandingkan Daud atau Absalom, tapi sikap hatinya sangat menyentuh, yaitu Mefiboset. Ia adalah cucu Saul yang lumpuh dan ia difitnah, namun ia tetap setia kepada Daud tanpa membela dirinya secara berlebihan. Ketika Daud melarikan diri karena pemberontakan Absalom, Ziba yang adalah pelayan dari Mefiboset datang membawa bantuan dan menyampaikan kabar kepada Daud bahwa Mefiboset tidak ikut karena Mefiboset ingin merebut kembali kerajaan Saul. Ziba memfitnah tuannya sendiri, yaitu Mefiboset, dan ini adalah fitnah yang keji. Namun Mefiboset tidak melawan Ziba saat itu juga, walaupun sangat mungkin bagi dia karena Ziba adalah hambanya. Ia juga tidak mengejar Daud dan buru-buru memberikan penjelasan karena keadaannya. Ia pasrah dalam keadaan lumpuh dan ia ditinggalkan. Tapi hatinya tetap tertuju kepada raja. Ia tidak berganti kesetiaan, tidak mencoba mencari aman dengan berkelit. Padahal di ayat ke-24 dikatakan bahwa sejak Daud pergi, Mefiboset tidak membersihkan kakinya, tidak memelihara janggutnya, dan pakaiannya tidak dicucinya. Hal ini menandakan betapa berdukanya Mefiboset saat Raja Daud meninggalkan tahtanya. Namun di sini kita melihat bahwa kesetiaan Mefiboset tidak memiliki panggung untuk membuktikan dirinya sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, terkadang di dalam hidup kita juga demikian. Kadang kita difitnah, disalahpahami, bahkan ditinggalkan, tetapi tetap bisa setia kepada Tuhan meskipun tidak ada yang tahu. Kemudian saat Daud akhirnya kembali dan hendak menyelesaikan permasalahan warisan antara Mefiboset dan juga Ziba, Mefiboset berkata, biarlah ia ambil semuanya. Yang penting tuanku raja telah kembali. Ia merelakan harta miliknya karena yang terpenting baginya adalah keselamatan Raja Daud dan kembalinya Raja Daud ke tahtanya. Kalimat ini mencerminkan hati seorang hamba yang sejati. Baginya kehadiran raja lebih penting daripada hak milik atau hartanya. Ia tidak membalas Ziba, tidak menuntut, tidak menyalahkan. Ia bersyukur karena kasih dan karena kehadiran sang raja jauh lebih berharga baginya. Mefiboset adalah gambaran dari hati yang setia kepada rajanya. Dan ini jugalah yang Yesus lakukan. Yesus Kristus adalah Raja yang setia kepada kita, bahkan saat kita tidak setia kepadanya. Yesaya 53 ayat 7 menjelaskan bahwa dia tidak membela dirinya saat difitnah dan kemudian dianiaya orang-orang yang dikasihinya. Ia dihianati oleh muridnya yang dikasihinya. Dia tidak mempertahankan haknya sebagai anak Allah walaupun harusnya ia bisa melakukannya. Melainkan Yesus merendahkan dirinya dan mati di kayu salib dalam diamnya. Yesus menunjukkan kasihnya, kasih yang setia sampai mati. Ia dapat membela dirinya, namun ia memilih untuk diam. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam hidup ini terkadang kita tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan diri. Tidak ada panggung untuk kesetiaan yang kita lakukan. Tidak ada yang melihat dan memperhitungkan kesetiaan kita. Namun, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tetap setia walau tidak ada yang melihat. Tetap setia walau tidak ada yang memperhitungkan.
Karena itulah teladan yang Yesus berikan kepada kita. Tetap setia di dalam diam. Tuhan Yesus memberkati.